Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah manajemen PLS yang beranggotakan saya sendiri, Eciningsih Dayati Arifin sebagai moderator, serta kedua rekan saya yaitu Ayurigi Prayusdi dan Siti Nurhaliza. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penilaian dalam manajemen PLS. Baiklah, pembacaan materi yang pertama akan saya lakukan sendiri, yaitu arti dan tujuan penilaian program PLS. Menurut Sujana, tahun 2007, evaluasi atau penilaian program merupakan kegiatan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis secara sistematis, dan menyajikan data sebagai masukan untuk pengambilan keputusan mengenai program. Kemudian, arti penilaian LPS itu, penilaian atau evaluasi merupakan suatu kegiatan yang sistematis dan memiliki standarisasi yang baku dalam pengumpulan. Secara umum, arti dari penilaian program PLS adalah kegiatan yang berlangsung secara teratur dan berkelanjutan dengan menggunakan prosedur ilmiah guna memperoleh data bagi penyelenggara. Kemudian tujuan dari evaluasi atau penilaian menurut Anderson tahun 1978 dan Sujana tahun 2010. Yang pertama yaitu memberikan masukan untuk perencanaan program. Yang kedua, memberikan masukan untuk keputusan tentang kelanjutan, perluasan, dan penghentian program. Yang ketiga, memperoleh masukan tentang faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Yang keempat, untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan akhir suatu periode kerja mengenai apa yang telah dicapai, yang belum dicapai, dan apa yang perlu mendapat perhatian khusus. Dan yang kelima, untuk menjamin cara kerja yang efektif dan efisien pada penggunaan sumber daya yang dimiliki. Lalu, pada slide ketiga ini yaitu aspek yang perlu diperhatikan dalam penilaian program PLS menurut Nasrul. Yang pertama, pencapaian dan ketepatan tujuan. Yang kedua, penyelenggaraan program. Yang ketiga, isu dan materi. Yang keempat, metodologi atau efektivitas program. Yang pertama, ada masukan sarana yang meliputi keseluruhan sumber dan fasilitas yang memungkinkan bagi seseorang atau kelompok dalam melakukan kegiatan belajar. Yang kedua, ada masukan mentah, yaitu karakteristik peserta didik seperti berhubungan dengan faktor internal, meliputi struktur kognitif, pengalaman, sikap, minat, keterampilan, dan sebagainya. Yang ketiga, ada masukan lingkungan, yaitu faktor lingkungan yang menunjang berjalannya program, termasuk kebijakan pemerintah dalam mendorong perkembangan pendidikan luar sekolah. Yang selanjutnya, proses menyangkut interaksi antara masukan sarana, terutama pendidik dengan masukan mentah, yaitu evaluasi atau penilaian pada proses ini menyangkut interaksi edukasi antara peserta didik dengan pendidik. Yang kelima, ada keluaran, yaitu kuantitas dari lulusan yang disertai dengan kualitas perubahan tingkah laku yang dapat dari kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, masukan lain, yaitu daya dukung lain yang memungkinkan para peserta didik dan lulusan dapat menggunakan kemampuan yang telah dimiliki untuk kemajuan kehidupannya. Yang terakhir, ada pengaruh, yaitu menyangkut hasil yang dicapai peserta didik melalui perubahan taraf hidup yang ditandai dengan perolehan pekerjaan, peningkatan partisipasi dalam kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat, baik melalui cara pikiran, tenaga, biaya, dan sebagainya. Selanjutnya, materi mengenai metode penilaian program. Yang pertama, ada metode survei digunakan dalam evaluasi untuk membuat pencanderaan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu yang terkait dengan program. Kedua, metode kasus digunakan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan. Dapat digunakan untuk semua unit sosial seperti individu, kelompok, lembaga, komunitas, maupun untuk peristiwa, keadaan, dan sebagainya terkait dengan program tersebut. Selanjutnya, metode korasional digunakan dalam evaluasi untuk mendeteksi tentang sejauh mana variasi pada suatu faktor program berkaitan dengan penilaian pada satu atau lebih faktor lainnya berdasarkan koefisien korelasi. Metode eksperimen sungguhan digunakan dalam evaluasi program untuk mengkaji kemungkinan saling hubungan sebab akibat dengan cara mengenakan satu atau lebih perlakuan kepada satu atau lebih kelompok eksperimen, serta membandingkan hasilnya dengan satu atau
lebih kelompok kontrol yang tidak dikenai perlakuan. Metode eksperimen semu digunakan dalam evaluasi program untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan yang dapat diperoleh data sebenarnya dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengontrol atau memanipulasi variabel yang relevan. Metode kaji tindak digunakan dalam evaluasi program untuk mengembangkan upaya pemecahan masalah situasional di lapangan yang dilakukan secara partisipatif, kolaboratif, berbaur melalui siklus refleksi, perencanaan aksi, dan evaluasi diri dengan penerapan hasil program secara langsung di lapangan dalam dunia kehidupan nyata. Yang ketujuh ada metode asesmen ketenagaan digunakan dalam evaluasi program untuk memperoleh informasi mengenai jumlah dan mutu personalia sebagai penyelenggara, pengelola, dan pelaksana program. Metode keputusan ahli secara sistematis digunakan dalam penilaian program untuk mengetahui proses pengambilan keputusan oleh para pakar dari berbagai disiplin ilmu tentang penentuan alternatif pemecahan masalah yang terjadi pada program yang diselenggarakan. Dan metode kesaksian atau pengamatan informal digunakan dalam evaluasi program dengan menyajikan atau mengikuti informasi secara informal melalui tayangan media massa baik media elektronik maupun media cetak. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam melakukan penilaian. Secara umum ada 5 langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua yaitu ada pengumpulan data, yang ketiga itu ada verifikasi data, dan yang keempat itu ada pengolahan data, yang kelima ada penafsiran data. Nah, selanjutnya itu ada tahap penilaian lain. Yang pertama yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap tidak lanjut. Nah, saya akan menjelaskan tentang tahap persiapan dulu. Di sini tahap persiapan itu meliputi tentang yang pertama membentuk dan mengorganisasi tim, yang kedua mengidentifikasi dan menentukan program serta aspek apa yang akan dinilai. Selanjutnya itu menyusun kisi-kisi instrumen dan teknik penilaian program yang digunakan. Selanjutnya menyiapkan sarana pendukung, dan yang terakhir itu serta mengatur jadwal dan petugas ke lapangan. Yang kedua tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini meliputi pengumpulan data dan informasi, yang kedua mengolah data dan informasi, yang ketiga itu menganalisis temuan. Sedangkan yang ketiga itu tahap tidak lanjut, yang terdiri dari menyusun laporan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan. Selanjutnya penyampaian hasil pelaksanaan penilaian program. Yang ketiga itu melakukan perbaikan dan pengembangan pelaksanaan program tersebut. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada teman-teman, apabila kami ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya saya lebih semangat untuk mengerjakan tugas-tugas video yang akan datang berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.